bagaimana efeknya ke depan dan di mana jatuhnya orang-orang yang melakukan perkara bid'ah. Apakah sama jatuhnya ke neraka orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim? Karena setidaknya ada 3 tempat jatuhnya orang di neraka. Yang pertama tadi syirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bina nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, serta dalam limpahan karunia rezeki, hidayah, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perkara yang mungkin saat ini sedang viral, tren, yaitu bid'ah, di mana perkara ini, trennya perkara bid'ah ini muncul ketika datang ulama dari Arab Saudi, yaitu Syekh Hashim Al-Hakim, yang kebetulan memiliki darah juga orang Medan, yang kakeknya dulu bermarga Hasibuan. Dan pernyataan beliau ini juga dibantah oleh Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz yang lainnya. Karena memang efek dari perkara bid'ah ini cukup luar biasa, karena disebutkan bahwa di dalam hadis Sunan An-Nasa'i di nomor hadis 1578 dan di hadis yang lainnya juga, bahwa sejelek-jeleknya perkara adalah yang diada-adakan. Setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis ini menjadikan kita berdebat panjang tentang pokok-pokok apa yang menjadi bid'ah. Sampai yang sering viral ini terkait dengan kebiasaan kita di Indonesia yang memulai perkara, mengakhiri perkara sering dengan membaca Al-Fatihah. Ini salah satu poin yang dibid'ahkan oleh Syekh Hashim Al-Hakim, dan ini yang dibantah juga. Mana memang kita sering ketika memulai sebuah acara, akhiri suatu acara, itu sering dengan membaca Al-Fatihah secara bersama-sama juga dengan hadirin yang hadir. Dan ini yang akan kita bahas, bukan perkara bid'ahnya ini, tapi bagaimana efeknya ke depan dan di mana jatuhnya orang-orang yang melakukan perkara bid'ah. Apakah sama jatuhnya ke neraka orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim? Karena disebutkan di sini setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Kalau kita yang sudah pernah membaca buku Jejak Perjalanan Akhirat, ini kita sudah membahas di sini tentang di mana jatuhnya para perkara bid'ah itu ke dalam neraka. Bahwa kedudukannya juga tidak sama seperti halnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim. Berbeda dengan perkara orang-orang yang melakukan bid'ah ini. Bahwa di dalam buku ini sudah kita bahas bahwa orang-orang yang kafir terhadap Allah ini jatuhnya kafir, ada itu juga di sini mulai juga fasik, kafir, musyrik. Ini jatuhnya orang ini ke neraka itu di syirat. Karena setidaknya ada 3 tempat jatuhnya orang di neraka. Yang pertama tadi syirat, yaitu jembatan di atas neraka yang tipis dan tajam, dan dianalogikan itu seperti rambut dibelah 7. Itulah tajamnya jembatan di atas neraka.
sehingga orang akan kesulitan untuk melewatinya kecuali dengan imannya. Dan disinilah orang-orang yang kafir, yang musyrik, kafir, fasik ini bisa terjatuh ke dalam neraka. Lalu yang kedua adalah di kantarah, yaitu timbangan amal. Disinilah orang-orang yang zalim ini akan jatuh. Jadi setelah jembatan neraka dilewati, berhasil menyeberang, maka akan ketemu dia jembatan tempat yang antara surga dan neraka, itu adalah timbangan amal, kantorah namanya. Disinilah orang akan dihisab, diperhitungkan amal perbuatannya, amal dosanya terhadap orang lain. Jika ia melakukan perbuatan kesalahan terhadap orang lain, maka pahalanya akan diberikan kepada orang lain. Begitu juga ketika nanti pahala dia udah habis, ketika masih banyak kezaliman yang dilakukannya, maka dosa orang yang dizoliminya tadi itu akan sama dia. Disinilah kita kenal ada orang-orang yang bangkrut, dan mereka yang ringan timbangannya, maka mereka juga akan berada di neraka. Lalu bid'ah di mana? Setelah lewat dari kantarah, maka akan masuk ke dalam telaga yaitu Al-Hud, di mana di telaga ini ada banyak telaga para nabi. Bahwa telaga ini namanya bermacam-macam sesuai dengan jumlah para nabi, yaitu 120 ataupun 124 ribu telaga sesuai dengan jumlah nabi. Sedangkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai telaga paling besar, paling luas, dan paling banyak nanti juga orang yang masuk ke dalam telaga Al-Kautsar minum dari telaga Al-Kautsar. Itu tadi namanya telaga Al-Kautsar, ini yang punya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa disebutkan juga di situ luas, sangat luas. Dan begitu juga dengan keindahannya, bahkan orang yang akan datang ke telaga Al-Kautsar itu orang yang minum akan tidak haus selama-lamanya lagi. Dan yang memberikan minum itu juga Nabi SAW itu langsung, dan dibantu oleh 2 sahabatnya. Jadi kesesatan bid'ah ini jatuhnya di telaga Al-Hud, ya, yaitu dia muslim. Kalau kita kalkulasi dari syurat tadi, di situ orang musyrik, orang kafir, orang yang fasik itu akan jatuh. Dimasuk ke di kantarah ini orang-orang juga bisa jadi dia adalah seorang yang muslim namun zalim kepada yang lainnya, sehingga dia bisa gugur dan jatuh ke neraka di sana. Di Al-Hud ini adalah juga muslim, namun karena mereka melakukan perbuatan bid'ah, makanya mereka jatuh ke dalam neraka. Di telaga ini, walaupun umat Nabi SAW mereka akan bingung mencari telaga karena banyak telaga di Al-Hud ini. Ada 124 ribu tadi. Dan begitu banyaknya sampai para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali kami ketika nanti di telaga?" Lalu Nabi SAW menjawab bahwa mereka datang dalam keadaan muka dan kaki mereka putih bercahaya karena bekas wudhu. Jadi Nabi menandai umatnya nanti di telaga, yaitu dari wajah, dari kaki yang bercahaya karena bekas wudhu. Ini disebutkan di Sahih Muslim nomor hadis 367. Jadi Nabi memanggil mereka semua karena cahaya. Jadi bahkan dianalogikan itu
begitu memudahnya menandai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan umat-umat yang lainnya itu dari cahaya kaki dan wajah. Sama halnya seperti ketika ada rombongan kuda banyak, yang lain mungkin kakinya hitam, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putih bercahaya. Tentu kita akan lebih mudah melihatnya. Itulah umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaannya tadi banyak, keindahan di Al-Kautsar tidak perlu lagi kita sampaikan bahwa itu banyak bisa dibaca di hadis-hadis. Namun ada orang-orang yang mau berkumpul di telaga Nabi, di telaga Al-Kautsar, namun mereka terusir. Disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor hadis 6526 bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku berada di telagaku, menunggu-nunggu orang yang datang kepadaku. Tiba-tiba orang di belakangku ditangkap, dijauhkan dariku, sehingga aku berteriak-teriak, 'Itu umatku, itu umatku.' Tiba-tiba ada suara menjawab, 'Kamu tidak tahu, mereka berjalan dengan melakukan bid'ah, maksiat dan dosa besar.'" Jadi disinilah orang-orang pelaku bid'ah akan jatuh ke neraka. Ketika mereka mau mendekat ke telaga Al-Kautsar, mereka ditangkap. Mereka dijauhkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ada yang mereka tersesat, bingung mencari telaga itu, sehingga jatuh ke dalam neraka. Jadi masing-masing keadaan orang ketika di telaga itu sesuai dengan tingkat perlakuan, tingkat bid'ah yang dilakukannya. Ada yang mungkin sampai dekat dengan Nabi, bahkan disebutkan udah di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka ditangkap dan dijauhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mau sampai telaga itu udah diusir. Jadi kedudukan orang pada hari itu sesuai dengan perlakuan bid'ah yang mereka lakukan. Ini yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan bagaimana akhir kehidupan daripada pelaku-pelaku bid'ah ketika nanti di akhirat. Bahwa jatuhnya mereka itu adalah di telaga. Orang-orang pelaku bid'ah itu akan dijauhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak minum bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di telaga Al-Kautsar. Jangankan minum, bahkan ketika masuk telaga aja mereka sudah diusir. Ada juga mereka yang sudah dekat dengan Nabi, bahkan berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka ditangkap lalu dijauhkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka berakhir di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terlalu terjaga dari perkara-perkara bid'ah sehingga kita bisa bersama berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di telaga Al-Kautsar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.